warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinova Devinda. Saya mahasiswi Fakultas Farmasi di salah satu kampus yang ada di Jakarta, yaitu Institut Sains and Technology Al-Kamal. Baiklah, di sini saya akan mencoba sharing mengenai mata kuliah Farmasi Kelautan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi Farmasi Kelautan, seperti yang kita ketahui, Indonesia telah dikenal luas sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Nah, Indonesia merupakan negara maritim yang 75% dari luas wilayahnya merupakan perairan laut. Karena mayoritas laut wilayah tersebut, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Nah, memasuki ruang lingkup farmasi kelautan, kita harus tahu dulu apa itu farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Sedangkan laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut, tanah di bagian bawah, kolom air, permukaan laut tersebut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Farmasi kelautan adalah merupakan obat-obatan yang dihasilkan dari laut, seperti obat anti kanker, antibakteri, ataupun anti tumor. Laut memiliki potensi besar sebagai sumber unsur senyawa aktif bahan obat-obatan baru yang lebih ampuh. Mengapa lebih ampuh? Karena produk farmasi kelautan memiliki ikatan yang kuat dalam karakteristik metabolisme lemak dan protein. Nah, hal ini jauh berbeda dengan karakteristik yang didapat dari tumbuhan dan hewan yang ada di darat. Oleh karena itu, banyak potensi alam kelautan yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan baku farmasi, antara lain mulai dari rumput laut, mikroba laut, alga, tanaman mangrove, minyak ikan, dan beberapa jenis tanaman yang berada di pesisir pantai. Ruang lingkup farmasi kelautan dengan berbagai jenis biota lautnya. Ada ikan, moluska. Moluska itu hewan lunak seperti seafood, kerang-kerangan, dan lain sebagainya. Dan ada juga krustase. Krustase ini golongan udang-udangan, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Dan ada juga rumput laut, mikroalga, dan biota lainnya yang baik hidup di air tawar maupun di air laut. Nah, banyak sekali manfaat laut bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia dan berbagai jenis hewan, tumbuhan, ekosistem, yang salah satu manfaatnya adalah penghasil oksigen,
Kebanyakan orang berpikir bahwa pepohonan dan hutan adalah sumber utama oksigen di dunia. Sebenarnya itu tidak salah 1%, tetapi juga tidak tepat. Secara global, pohon dan hutan memang banyak menghasilkan oksigen, tetapi hanya 28% saja dari total volume gas penting yang dihasilkannya. Para ahli seluruh dunia sepakat paling tidak 70% oksigen yang ada di atmosfer bumi dihasilkan dari laut. Nah, jadi sangat amat banyak oksigen yang berasal dari laut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan laut akan menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya juga. Maka, upaya menjaga ekosistem laut adalah salah satu cara agar manfaat laut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat tetap dinikmati, udara yang segar, air minum yang sehat, berbagai makanan dan produk kesehatan, jalur transportasi, serta rekreasi. Nah, semua itu adalah manfaat laut berupa jasa lingkungan ekosistem laut. Selain itu, laut juga menjadi sumber pangan bagi manusia. Manfaat yang diperoleh manusia dari laut diantaranya manfaat dari segi pangan. Apa saja? Dari laut memberikan ikan dalam berbagai jenis ukuran yang dapat kita peroleh atau kita tangkap dengan alat yang dapat kita pergunakan. Selain ikan, laut juga menyediakan cumi, gurita, udang, kepiting, kerang-kerangan, dan berbagai spesies yang bisa dikonsumsi. Selain hewan, laut juga menyediakan bahan pangan dari bahan tumbuhan, yaitu rumput laut, alga, dan tumbuhan laut lainnya. Nah, dari bahan-bahan tersebut, ada yang dapat kita konsumsi langsung, dan ada juga yang harus diolah terlebih dahulu. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat besar dari segi keanekaragaman maupun jumlahnya, namun masih sangat sedikit obat dari bahan alam yang berasal dari laut. Nah, peran kita di sini, kita sebagai farmasis dan para ahli tentunya harus lebih banyak lagi memberikan pengetahuan profil unsur senyawa aktif dari lautan agar masyarakat lebih paham lagi bahwa organisme laut berpotensi besar menghasilkan senyawa aktif untuk pengobatan alami. Nah, kita memasuki jenis-jenis metabolisme sekunder. Nah, sebelum memasuki metabolisme sekunder, kita lihat dulu metabolisme tumbuhan. Dia terbagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Apa saja metabolisme primer? Dia dapat menghasilkan metabolit primer, karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan metabolisme sekunder menghasilkan metabolit sekunder, fenolik, alkaloid, terperoid, peliketida. Peranan metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder tanaman kita lihat dari fungsinya. Fungsinya sebagai pertahanan yang paling penting. Nah,
kita lihat untuk hewan herbivora seperti serangga, moluska, vertebrata. Nah, itu manfaatnya dapat menolak, mencegah toksisitas penghambatan pertumbuhannya. Nah, untuk menghambat pertumbuhan toksisitas dari mikroba, virus, bakteri, dan jamur. Nah, dapat juga menghambat untuk pengkecambahan dan pertumbuhan bibit tanaman bersaing seperti benalu. Selain untuk pertahanan, fungsinya juga sebagai daya tarik. Daya tarik serangga menyerbuk, benih pembasih hewan, bakteri bintil akar, herbivora yang diadaptasi. Selain itu, fungsinya juga dapat melindungi sinar UV, penyimpanan natrium. Nah, apa sih perbedaan metabolit primer dan sekunder? Metabolit primer adalah produk metabolisme yang berfungsi menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh makhluk hidup. Sehingga metabolit primer berperan besar dalam pembentukan struktur molekul dan mempertahankan fungsi fisiologis tubuh. Karena diperlukan terus-menerus oleh tubuh sehingga produksi dalam jumlah besar tanpa henti. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa organik. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, ataupun reproduksi organisme. Akan tetapi, tetap penting dalam kegiatan ekologi dan fungsi tubuh lainnya. Metabolisme sekunder adalah produk turunan dari metabolisme primer. Metabolisme sekunder berperan saat ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh atau mekanisme pertahanan tubuh. Nah, ini dia contoh dari metabolit primer dan metabolit sekunder. Pada metabolit primer, contohnya seperti enzim, vitamin, alkohol, karbohidrat, asam amino, asam organik. Sedangkan metabolisme sekunder itu seperti alkaloid, atropin, fenolat, terperonit, antibiotik, biopolimer. Sekian penjelasan dari saya.